Halo teman-teman, kali ini kita bakal belajar bersama terkait cara melakukan pemetaan dengan aplikasi Quantum GIS. Bagi teman-teman yang belum memiliki aplikasi ini, silakan download dulu di browser, ketik aja download QGIS atau download Quantum GIS. Nanti teman-teman bakal diarahkan ke webnya aplikasi ini dan silakan download secara gratis. Setelah terdownload, silakan diinstal aplikasi ini dan silakan dibuka hingga muncul tampilan seperti ini. Nah, kalau teman-teman telah masuk pada tampilan ini, kita akan mulai tahapan pemetaannya. Pertama, teman-teman bisa klik pada bagian project, kemudian pilih new. Kita akan masuk kepada project baru dari Quantum GIS ini. Nah, kemudian kita akan memasukkan petanya. Kali ini saya akan memasukkan peta Provinsi Kalimantan Selatan yang telah saya dapatkan. Caranya, teman-teman bisa klik pada bagian ini, yaitu Open Data Source Manager. Kita klik sekali, dan pilih pada bagian vektor. Kemudian, klik titik 3 di sini, dan silakan pilih peta yang telah teman-teman dapatkan. Untuk sistem ataupun jenis vektor, kita menggunakan peta dengan format SHP, teman-teman semuanya. Jadi, pastikan peta itu telah berformat SHP. Oke, kalau udah kita klik dan kita klik open. Kemudian kita klik add dan kita close. Ini akan muncul peta Provinsi Kalimantan Selatan yang telah kita masukkan tadi. Tapi kita akan memperkecil menjadi peta Kota Banjarbaru saja. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan cara memotong peta ini dengan batas-batas wilayahnya sesuai aturan yang telah ada. Caranya dengan kita mengklik pada bagian peta Kalsa 2020 ini, kita klik sekali, kemudian kita klik kanan, kita pilih filter. Kita akan masuk kepada pilihan di dalam menu filter ini. Kemudian kita pilih kabupaten atau ini, kabupaten, kita klik 2 kali, kemudian pada bagian operators, kita pilih tanda sama dengan. Kita klik sekali, kemudian pada bagian value, kita coba klik sampelnya berupa Banjar. Kemudian kita klik all, kita pilih Kota Banjarbaru, kita klik 2 kali, dan kita klik OK. Dia akan langsung menjadi ataupun kepotong menjadi petanya Kota Banjarbaru. Nah, ini udah. Kemudian kita bisa menambahkan background berupa peta secara utuh. Caranya, teman-teman bisa, bagi teman-teman yang belum mendownload, silahkan nanti diklik di web ini dan silahkan di-download untuk Quake Map Service-nya. Bagi teman-teman yang telah mendownload Quake Map Service ini, silakan pilih pilihan peta yang ingin teman-teman gunakan. Kali ini kita bakal menggunakan pilihan peta dari USM, karena saya sering menggunakan di USM ini karena lebih jelas petanya. Kita pilih pada bagian USM standar aja. Nah, ini sudah muncul background peta secara umumnya. Kemudian kita bisa memberikan label atau nama untuk setiap kelurahan yang ada di sini. Caranya, teman-teman bisa cari logo ini ya, logo ABC ini, atau layer labeling option. Kita klik sekali, kemudian dia bakal muncul layer stylingnya. Pada bagian no labels ini kita ubah menjadi single labels. Kemudian pada bagian value kita ubah menjadi kecamatan, sehingga akan muncul, kita ubah menjadi desa atau kelurahan, sehingga akan muncul menjadi keterangan untuk setiap lokasi kelurahan ini. Nah, karena ini terlalu besar, bisa kita kecilkan dengan cara kita rubah ukurannya. Kita pindah ke sini, ke bagian paling ujung, lalu kita di bagian size, kita kecilkan, misal hingga menjadi 4. Baik, ini kita rasa sudah cukup bagus dan masih bisa terbaca dan tidak terlalu sesat tulisannya. Kemudian kita bisa juga memberikan perbedaan warna pada setiap kecamatannya. Caranya, kita klik pada bagian peta Kalsa 2020, kemudian kita klik kanan, kita pilih properties. Kemudian yang single symbol kita rubah menjadi kategoris. Pada bagian value kita ganti menjadi kecamatan. Kemudian kita klik classify. Dia bakal terklasifikasi sesuai kecamatannya. Dan di sini ada all order. Ini masih tambahan
sehingga bisa saja kita hapus. Caranya klik di sini di all order, kemudian pilih tanda kurang ini atau delete, dia bakal kehapus. Nah, bagi teman-teman yang mau mengganti warna juga bisa. Kita masuk kepada color ramp ini, kita klik di sini, silahkan teman-teman pilih warna yang ingin teman-teman gunakan. Di sini juga bisa color ramp-nya masih banyak pilihannya, tapi kita menggunakan warna yang udah ada aja. Dan kita juga bisa merubah ketajaman ataupun transparansi dari warna ini. Misalnya mau kita bikin transparan juga bisa. Caranya pada simbol ini kita klik saja sembarang dimanapun, kita klik sekali, dia bakal muncul ke simbol setting. Pada bagian opacity bisa kita kurangin agar memunculkan tampilan dari backgroundnya. Kita kurangin menjadi 70% saja, lalu kita klik OK, dan kita klik apply, dan kita klik OK lagi. Nah, ini sudah berbeda warnanya sesuai dengan kecamatannya masing-masing, dan muncul sedikit gambaran dari belakangnya karena kita telah melakukan transparansi sebesar 70% yang tersisa dari warna ini. Nah, kemudian kita bisa memasukkan titik-titik yang ingin kita masukkan, yang kemarin telah kita dapatkan melalui pemetaan atau penitikan dengan aplikasi GPS Essential, atau teman-teman juga bisa menggunakan aplikasi Garmin untuk melakukan penitikan ini. Kali ini kita akan memasukkan titik dari sebaran fasilitas kesehatan di kota Banjarbaru yang meliputi puskesmas dan juga dinas kesehatan. Caranya lebih kurang juga dengan kita masukkan peta tadi, adalah dengan cara klik di sini, klik di Open Data Source Manager, kita pilih pada bagian vektor lagi karena kita menggunakan data KML, jadi pakai vektor aja. Nanti kalau teman-teman menggunakan data yang dengan format yang berbeda, itu bakal beda lagi untuk jenis pilihannya. Bisa saja dengan raster atau delimited, tergantung nanti jenis dari filenya. Karena kita menggunakan KML, maka kita menggunakan vektor lagi. Caranya sama, klik di titik 3 ini, kemudian kita cari di mana lokasi kita menyimpan titik koordinatnya. Ini sudah saya simpan. Kemudian pilih bagian koordinat paskes yang formatnya itu KML ini ya, KML, kita klik open, kemudian kita add, dan kita close. Ini sudah muncul titik-titik yang kita telah masukkan tadi. Ini merupakan titik lokasi puskesmas dan juga dinas kesehatan di kota Banjarbaru. Nah, titik ini bisa kita rubah baik dari segi icon maupun kita berikan keterangan lokasinya. Pertama kita rubah dulu ikonnya, dengan cara kembali kita klik kanan di bagian ini, bagian koordinat ini, kita klik kanan, kita pilih properties. Nah, bagian all symbol bisa kita ganti. Kita geser aja kosongnya ke bawah dan kita pilih, misal kita pakai logo ini ya, palang merah yang menunjukkan yang identik dengan kesehatan ya. Kemudian size-nya bisa kita kurangin juga. Misal kita kurangin hingga menjadi 2,8 ya. Oke, kalau udah kita rasa pas, kita klik apply dan kita klik OK. Nah, dia telah berubah menjadi simbol baru yang telah kita atur tadi. Kemudian kita juga bisa mengasih atau memberikan keterangan lokasi agar orang juga lebih mudah mengetahui apa sih makna dari setiap logo-logo ini. Caranya sama seperti tadi, kita klik dulu di sini, pastikan kursornya berada di bagian titik ataupun item yang ingin kita lakukan modifikasi. Kemudian kita pilih di sini, yaitu layer labeling option, kita klik sekali. Yang no label kita rubah menjadi single label. Ini sudah pas pada bagian apa, tinggal kita atur ukurannya. Ini terlalu besar, bisa kita kecilkan ukurannya, misal menjadi 4. Nah, oke. Kemudian agak beda dengan teksnya kelurahan, bisa kita berikan gradasi ataupun bingkai di belakangnya. Kita masuk pada menu ini, kita centang ataupun aktifkan draw text buffer-nya, sehingga akan muncul bingkai berwarna putih agar membedakan dengan nama kelurahan. Nah, di bagian ini kita juga bisa melakukan buffering. Jadi buffering itu adalah suatu analisis data ya, ataupun suatu fasilitas di QGIS ini untuk memberikan jarak dari suatu titik kepada titik lain dengan cara melakukan memberikan jarak secara terluar dengan bentuk lingkaran. Nah, caranya
kita harus melakukan duplikasi dulu dari titik yang telah ada ini dan merubahnya menjadi format yang baru sesuai dengan format yang bisa menunjang untuk menggunakan buffering. Pertama, kita klik dulu di sini, kita klik kanan, kita pilih export dan kita pilih save feature as. Nah, di sini pastikan ini menjadi S3 shape file atau SHP. Kemudian kita pilih lokasi untuk menyimpan file dan juga namanya. Kita klik titik 3 di sini. Kita pilih lokasinya misal di sini ya. Kita tulis misal koordinat UTM 50S. Kenapa 50S? Itu nanti akan saya jelaskan selanjutnya ya. Kenapa harus ada ini untuk judul itu bebas saja. Tapi nanti kita harus menggunakan format 50S. Jadi agar lebih mudah, maka langsung saya masukkan juga di judul terkait format yang digunakan. Nah, kita save. Kemudian di sini pastikan juga menggunakan UTM. Ini masih menggunakan WGS84 biasa. Ini perlu kita rubah menjadi format UTM. Kita klik di filter, kita klik UTM zone 50S. Kenapa menggunakan UTM 50S? Karena untuk posisi Kalimantan Selatan dia berada di posisi 50S. Karena Indonesia itu terbagi menjadi beberapa zona UTM. Dan agar bisa sesuai, maka kita perlu menyesuaikan di mana lokasi kita. Oleh karena itu, kalau nanti teman-teman membuat peta yang beda lokasi, bisa saja beda lagi untuk zona UTM-nya. Tapi kalau kita di Kalimantan Selatan dan juga beberapa daerah lain, kita menggunakan 50S. Nah, kalau sudah ketemu, kita klik di sini, kita klik. Ini kan udah muncul kan tuh, itu ketahuan tuh sedikit gambarannya kalau itu posisi di Kalimantan Selatan. Kita klik OK. Kemudian kita klik OK lagi. Nah, ini udah muncul 2 titik. Nah, titik yang baru bisa kita modifikasi lagi agar sama dengan titik yang telah kita rubah tadi, baik dari segi icon maupun dari segi labelingnya. Pertama kita rubah dulu iconnya, sama caranya kita klik properties, kemudian di all symbol kita rubah tadi palang ya, kemudian di size-nya kita rubah menjadi 2,8. Oke, kalau udah kita klik OK, kemudian pada bagian labeling juga sama, kita klik di sini labelingnya. Kemudian ini kita rubah menjadi single labels, udah pas name, tinggal kita kecilkan ukurannya. Kita rubah dulu ke sini, kita pindah dulu paling ujung pada bagian teks, kita kecilkan menjadi 4 saja atau 5, 4 ya, oke. Kemudian kita kasih buffer ataupun bingkai warna putih di belakangnya. Oke, kemudian kita nonaktifkan koordinat yang telah lama. Karena kita tidak menggunakan koordinat yang lama, karena kita akan menggunakan koordinat yang baru untuk buffering ini. Karena ini udah kita format menjadi UTM 50S. Karena yang lama itu masih menggunakan WGS84 biasa, itu tidak bisa melakukan buffering. Oleh karena itu, kita harus menggunakan koordinat yang baru dengan format UTM 50S. Nah, caranya kita pastikan dulu konsolnya berada di koordinat ini. Kemudian kita pilih pada bagian vector, kita pilih Geoprocessing Tools, kita pilih buffer. Nah, kita udah masuk pada menu buffernya, dan pastikan di input layer-nya itu adalah yang koordinat yang baru yang ada ataupun yang menggunakan 50S. Oleh karena itu, kenapa tadi saya menjelaskan perlu dirubah di judulnya agar kita mudah mengetahui yang mana koordinat yang baru yang menggunakan UTM. Ini kita pilih tadi ya yang UTM 50S, kemudian untuk jarak dari titiknya bisa kita ambil 1 km atau 1000 meter ya, biar lebih luas dan lebih bermakna cakupannya. Lalu pada bagian dissolve resort ini kita centang. Maknanya kalau dissolve resort ini kita aktifkan, nanti ketika ada garis yang bersinggungan, dia akan otomatis menyatu hingga akan lebih enak tampilannya. Tapi kalau kita nggak aktifkan, dia tidak akan menyatu dua garis itu sehingga akan saling bertumpukan. Jadi kita aktifkan dissolve resort-nya, dan kalau sudah kita klik run dan kita klik close. Nah, ini muncul pada buffernya. Dia berupa lingkaran dengan jarak keluar itu dari titik itu 1 km. Yang mana ini akan sangat berfungsi ketika kita melakukan analisa data, misal hubungan jarak gitu ya, dengan jarak paskes dengan kejadian penyakit, ataupun jarak titik sumber lokasi penyakit dengan kejadian yang lain atau sebagainya, itu bisa sangat bermanfaat dengan adanya buffering ini. Nah, kita bisa juga mengatur agar si logo
instansi ataupun paskesnya tidak tertutup, bisa kita rubah nih. Ini kan masih di bawah buffer kan, ini kita angkat ya, kita drag ke atas di sini. Saya ulangi. Nah, dia udah muncul di atas. Kemudian buffernya juga kita bisa rubah untuk ikonnya ataupun modelnya bisa kita rubah sesuai dengan kemauan kita ataupun kebutuhan kita. Kita klik di sini, kita klik kanan, kita pilih properties. Nah, di sini pada all symbol bisa kita rubah. Misal saya menggunakan garis-garis aja ya, warna merah misal. Kalau udah kita klik apply, kita klik OK, dia akan langsung berubah menjadi garis-garis aja agar lebih enak dilihat dan tidak terlalu banyak warna ya. Nah, kalau sudah, kita cek lagi apakah ini sudah tepat petanya. Kalau kita rasa sudah tepat, kita bisa melakukan memindahkan peta ini pada template baru untuk nanti kita lakukan pencetakan. Dicetak di sini artinya kita bisa merubah dia menjadi file jadi, bisa berupa gambar, PDF, dan lainnya. Caranya, kita klik di project, kita klik new frame layout, kita masukkan namanya misal sebaran paskes Banjarbaru. Kalau sudah, kita klik OK, dia bakal masuk ke layout baru untuk siap dicetak menjadi beberapa file yang bisa dibaca dengan mudah. Nah, caranya kita pertama memasukkan peta tadi. Kita pilih di sini ya, kita pilih add map, lalu kita gambar di mana ataupun kita tentukan lokasi di mana kita mau menempatkan si peta tadi. Misal di sini ya. Kita drag aja sampai misal di sini. Oke. Kemudian kita bisa menambahkan bingkai pada petanya agar lebih bagus. Caranya kita pilih grid. Di sini ada grid ya bacanya. Kita klik tanda plus. Kita klik grid 1, kita klik modify grid. Nah, di bagian frame kita pilih yang awalnya di bagian frame style, yang awalnya no frame kita ganti menjadi misal zebra atau tergantung selera teman-teman, mau zebra atau hal lain tergantung nanti selera ataupun kebutuhan teman-teman. Nanti silahkan teman-teman juga silahkan dieksplor aja fungsi-fungsi yang ada di sini. Tapi cukup untuk hal ini kita cuma memasukkan di bagian frame-nya aja. Tapi nanti silahkan teman-teman dikembangkan aja, mau yang lebih dari ini juga silahkan, tergantung kebutuhan teman-teman. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan judul, karena agak lucu kan, sebuah peta tanpa judul pasti orang akan bertanya-tanya ini peta apa. Oleh karena itu kita juga bisa memasukkan judul. Caranya kita pilih ini ya, yang ada logo T ini, yaitu add label. Kita klik sekali, kemudian kita cari lokasi di mana kita mau menempatkannya. Misal di sini ya. Kemudian kita drag aja sampai mana kita mau menempatkannya, misal di sini. Dan ini kita silahkan ketik. Ini nggak bisa langsung di sini, harus di bagian item propertiesnya kita mengganti. Jadi nggak bisa langsung di bagian layout sini kita mengganti katanya, tapi harus di bagian item propertiesnya. Ini kita blok, kita hapus, kita ganti menjadi misal sebaran fasilitas kesehatan kota Banjarbaru. Oke, ini kalau teman-teman mau menempatkan di tengah, kita bisa masuk ke bagian appearance. Pada bagian horizontal alignment kita pilih center, dan pada bagian vertical alignment kita pilih middle. Dia akan langsung otomatis di tengah. Kita juga bisa mengganti jenis fontnya. Kita klik di sini, di appearance juga ada, sama di appearance kembali. Kita klik font. Kita klik font, kemudian kita silahkan ganti mau yang mana fontnya. Misal kita pakai News 706 BT ya. Kita klik OK, kemudian kita juga bisa merubah ukurannya. Ini kan masih kekecilan, bisa kita besarkan. Sama di bagian font lagi, tapi di bagian segitiga ke bawah ini kita klik. Nah, di bagian font size ini kita besarkan. Kita atur aja sampai ukurannya ideal. Misal 25 ya, kita rasa udah ideal 25. Kita klik sembarang aja, kemudian kita juga bisa menambahkan hal lain. Misal keterangannya, keterangan terkait warna di sini, yang mana ini menunjukkan kecamatan apa saja itu. Nah, caranya teman-teman di bawahnya tadi add label ada di bawahnya itu, yaitu add legend. Nah, silahkan teman-teman klik add legend, kemudian atur di mana posisi mau menempatkan si legend ini ataupun legenda ataupun keterangan ini.
Misal di sini ya, atau di sini. Nah, dia akan muncul beberapa keterangan. Nah, di sini kita akan masuk ke legend item. Teman-teman bisa saja menghapus beberapa legend yang kita rasa tidak penting. Caranya ada dengan cara pertama, kita mematikan auto update-nya. Karena kalau kita masih auto update, kita nggak bisa mengeditnya. Oleh karena itu, kita harus mematikan dulu auto update ini. Kemudian kita pilih ini ya, yaitu edit selected item properties. Kita klik, kemudian kita pilih item yang ingin kita hapus. Misal ini ya, ini saya rasa tidak terlalu penting, kita klik sekali, kita pilih tanda kurang ini untuk menghapusnya. Kemudian buffer ini juga saya rasa kurang penting, kita hapus saja. Ini juga kurang penting, hapus saja. Yang OSM juga kurang penting, saya rasa hapus saja. Tersisa ini ya. Nah, ini kan kurang sesuai kan, peta kasa tiba-tiba langsung nama kecamatan. Nah, kita bisa menggantinya. Caranya kita klik 2 kali di bagian ini, dia bakal muncul ke legend item properties. Ini bisa kita ganti. Bisa kita ganti menjadi kecamatan ya. Kecamatan. Oke, kalau sudah kita kembali dan kita bisa atur untuk posisinya. Misal di sini, atau di sini. Oke. Kita juga bisa menambahkan item lain, misal kita menambahkan arah mata angin. Dengan cara ini, yaitu add not arrow. Kita klik sekali, kita gambar di mana posisi ingin menaruhnya. Kalau sudah, dia bakal muncul dan kita diberikan beberapa pilihan untuk jenisnya. Misal kita ganti dengan jenis yang lain, misal yang ini ya. Nah, kita juga bisa merubah warnanya di SPJ parameters. Yang fill color yang awalnya putih kita rubah menjadi hitam biar muncul warnanya. Nah, selanjutnya kita bisa atur posisinya apakah sudah tepat. Kita bisa mengatur dengan menggunakan mouse atau menggunakan keyboard, terserah saja, tergantung kenyamanannya. Apakah mau pakai keyboard atau mau menggunakan mouse, terserah. Ini kita atur. Kalau dirasa sudah rapi dan sudah terlihat enak, kita bisa mencetaknya ataupun mengekspornya. Sini ada beberapa pilihan, kita bisa langsung memprintnya dalam bentuk cetak, nanti bisa berupa kertas langsung, atau kita ekspor ke beberapa bentuk. Di sini ada dijadikan gambar atau SPG atau PDF. Kali ini kita akan merubah dia menjadi gambar saja ya. Nah, caranya teman-teman klik di sini, klik di export as image, kemudian kita akan masuk ke OneDrive. Karena teman-teman di Kikis ini kita nggak bisa langsung menyimpan kayak memori biasa, kita wajib menyimpan ke OneDrive dulu. Nanti setelah disimpan di OneDrive, kita baru bisa memindah dia ke lokasi yang ingin kita pindahkan. Jadi pastikan teman-teman jangan takut ya ketika nanti tidak bisa memindah atau tidak bisa menyimpan di file biasa, tapi memang harus di OneDrive dulu. Nanti setelah tersimpan di OneDrive, baru bisa kita pindah ke penyimpanan yang lain. Misal ini ya, namanya sebutan Paskes Banjarbaru, sudah. Kalau namanya kita rasa sudah pas, kita klik Save. Kemudian ini akan masuk ke Image Export Option. Silakan teman-teman cek lagi dari segi resolusi dan juga ukurannya apakah sudah tepat. Ini adalah ukuran standar. Kalau teman-teman ingin menaikkan juga bisa, atau teman-teman ingin menurunkan juga bisa. Kita pakai ukuran standar aja. Kita klik Save. Dan dia akan tersimpan di OneDrive kita. Untuk mencek bisa kita buka OneDrive kita. Kita coba buka OneDrive ya. Kita pilih tadi sebaran Paskes Banjarbaru ya. Ini. Dan sudah tersimpan teman-teman di OneDrive saya. Baik teman-teman, sekian video dari saya terkait cara melakukan pemetaan dan masukkan titik hal ini, titik fasilitas kesehatan di Kota Banjarbaru. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita dalam pemetaan ini. Dan tentunya bisa digunakan untuk menunjang baik itu pekerjaan maupun tugas-tugas yang kita miliki yang berhubungan dengan pemetaan. Terima kasih dan sampai jumpa pada video lainnya.